wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mencoba membahas soal-soal yang berhubungan tentang kalor, antara lain termometer, pemuaian, hingga asas Black. Oke, langsung saja untuk soal ini tentang termometer. Saya ambilkan dari soal UM-UGM tahun 2018. Pada saat air membeku, termometer X menunjukkan angka negatif 10 derajat X, dan pada saat mendidih menunjukkan angka 140 derajat X. Jika termometer Celcius menunjukkan angka 30 derajat X, maka termometer X akan menunjukkan angka titik-titik. Oke, kita mencoba mendeskripsikan termometer X. Jadi saat dia membeku itu suhunya 10 derajat X. Kemudian saat mendidih itu 140 derajat X. Nah, kita juga mengetahui bahwasanya termometer Celcius ya. Untuk termometer Celcius itu saat dia membeku itu suhunya 0 derajat Celcius untuk air, dan saat dia mendidih 100 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah, jika termometer Celcius menunjukkan angka 30 derajat Celcius, pertanyaannya berapa angka yang ditunjukkan oleh termometer X? Nah, kita bisa menggunakan persamaan umum konversi dari termometer, yaitu nilai yang tidak diketahui yaitu X ya, kita kurangkan dengan titik beku X. Nah, dibagi titik didih X, kemudian kita kurangkan dengan titik beku X, sama dengan, karena di sini memakai derajat Celcius ya, jadi kita memakai derajat Celcius yang diketahui dikurang dengan titik beku termometer Celcius dibagi titik didih termometer Celcius dikurang titik beku termometer Celcius. Jadi di sini yang bagian persamaan sebelah kiri ini untuk yang ditanya atau tidak diketahui ya. Jadi ini yang ditanya atau dicari. Nah, ini dia. Kemudian di bagian sebelah kanan ini khusus untuk yang diketahui. Langsung saja kita masukkan angka-angkanya. X dikurang titik bekunya yaitu negatif 10 dibagi titik didihnya 140 dikurangi negatif 10, sama dengan untuk Celcius yang diketahui adalah 30 derajat Celcius dikurangi titik bekunya yaitu 0, kemudian dibagi titik didih derajat Celcius 100 derajat Celcius ya, dikurangi titik bekunya yaitu 0. Kemudian kita selesaikan persamaan ini, X dikurang 10 dikurang negatif 10 menjadi X ditambah 10. 140 dikurang negatif 10 menjadi 150, sama dengan 30/100. Lalu kita buang nolnya sebagian, kemudian kita rapikan persamaan ini menjadi X ditambah 10. Kita lempar 15 nya menemani 30 menjadi 15 kali 30 dibagi 10. Kita buang nolnya lagi, sisa 15 kali 3 sama dengan 45. Lalu di sini X plus 10 nya kita pindahkan terus menjadi negatif 10. 45 dikurang 10 adalah 35 derajat X. Nah, jadi jawabannya adalah B. Tentang pemuaian. Seorang pekerja menggunakan pita pengukur yang terbuat dari baja dengan koefisien muai alfa 1,2 kali 10 pangkat negatif 5 Kelvin negatif 1. Pita tersebut memiliki panjang 50 meter pada temperatur 20 derajat Celcius. Pada siang hari dengan temperatur 35,7 derajat Celcius, pekerja membaca pengukuran sebesar 35,794 meter. Panjang yang terukur sesungguhnya adalah titik-titik. Nah, kalau kita lihat dari soal ini, kita ikuti alur soal saja ya. Jadi misalkan di sini saya menggambar sebuah meteran. Ini meterannya ya. Ada dua kondisi di sini. Pertama, kondisi pada saat suhunya itu 20 derajat Celcius. Nah, kita gambar di sini. Kemudian kondisi kedua saat suhunya 35,7 derajat Celcius. Kemudian misalkan begini, pekerja membaca pengukuran, berarti benda yang diukur itu pada suhu 20 derajat Celcius maupun 35 itu benda yang sama,
yang tidak mengalami perubahan panjang, ya. Benda yang sama yang tidak mengalami perubahan panjang. Misalkan kita menggambar kayu, ya, misalkan kayu supaya warna berbeda warna, misalkan gini. Oke, ini kayu, kemudian kita samakan kayunya. Oke, seperti ini. Nah, saat suhu dari suhu ruangan itu atau suhu pada hari itu mencapai 35,7 derajat Celcius, pembacaannya menghasilkan meterannya ini 35,794 meter. Jadi meteran membaca bahwasanya panjang kayu itu 35,7 sekian. Artinya apa? Ini kan kondisi meterannya telah memuai. Kondisi meteran telah memuai. Ini pertanda bahwasanya titik 35,794 itu sebelum memuai itu berada lebih rendah. Nah, kalau kita tariknya sekitar di sini misalkan. Nah, sebenarnya mula-mula saat suhunya 20 derajat Celcius, 35 itu di sini. Nah, 35,794 itu di sini. Nah, yang ditanyakan adalah panjang yang terukur, berarti panjang kayu sebenarnya. Yang ditanyakan adalah ini, berapa sih panjang kayu sebenarnya? Ingat bahwasanya 35,794 itu saat dia suhunya 20 derajat Celcius lebih rendah. Berarti 35 ini panjang saat suhunya 35,7 derajat Celcius. Baik. Nah, kita bisa langsung menentukan panjang kayu ini berarti dia lebih panjang daripada 35. Jadi tidak mungkin dia lebih rendah daripada 35,7. Mestilah lebih panjang daripada 35,794. Kita bisa langsung menggunakan bahwasanya panjang akhir itu adalah panjang awal ditambah perubahan panjang. Nah, dari sini kita tahu perubahan suhunya adalah 35,7 dikurang 20 adalah 15,7 derajat Celcius. Oke. Nah, panjang awalnya kita ketahui 35,794. Kemudian perubahan panjangnya, ingat rumus perubahan panjang untuk pemuaian adalah panjang awal dikali koefisien muai panjang dikali perubahan suhu. Langsung saja, panjang awalnya adalah 35,794 dikali dengan koefisiennya yaitu 1,2 kali 10 pangkat negatif 5 Kelvin, ya. Kemudian dikali 15,7. Nah, di sini ada terjadi perbedaan satuan yaitu Celcius dan Kelvin. Nah, penjelasan singkatnya, sebenarnya Celcius dan Kelvin itu berbeda, tetapi dia akan menjadi sama jika berkaitan tentang perubahan. Misalkan nih 10 derajat Celcius, ya, atau 100, ya. Misalkan 100 derajat Celcius kita jadikan 300 derajat Celcius. Nah, ini perubahannya 200. Kalau kita tambah atau kita jadikan Kelvin, kita tambah 273, ini menjadi 373. Kemudian 300 juga kita jadikan Kelvin, 273 ditambah 300 menjadi 573. Nah, ini berapa selisihnya? Selisihnya juga 200. Jadi untuk Kelvin dengan Celcius, jika delta, ya, jika selisih itu sama, jadi tidak ada masalah. Baik, kita lanjutkan perhitungannya ini. Kita gunakan kalkulator, ya, karena angkanya cukup berat. Jadi langsung saja 15,7 dikali 1,2 dikali 30,9, kemudian langsung ditambah 35,794. Saya pause sebentar videonya. Setelah kita hitung, akan kita peroleh nilai 35,8 meter. Nah, ini adalah jawabannya. Jadi jawabannya adalah B. Di sini tentang pemuaian juga, ya, ada 2 buah baut masing-masing terbuat dari baja dan kuningan. Mula-mula suhunya sama yaitu 27 derajat Celcius dan terpisah. Ini ada jarak pisahnya, ini kecil sekali yaitu 5,0 mikrometer. Jika kedua baut, ya, ini ya salah ketik mungkin,
tersebut dipanaskan bersamaan, maka kedua bahu tersebut akan menyatu pada suhu titik-titik-titik. Nah, kalau kita perhatikan ya, baja dan kuningan ini mula-mula terpisah. Jadi kita ibaratkan seperti ini ya. Misalkan untuk baja, ini misalkan baja, kemudian kita buat kuningan, ya ini kuningan. Oke, seperti ini deh. Nah, saat memuai kan nanti keduanya ini akan merapat. Nah, jadi dia bakalan mendekat. Nah, dengan jarak masing-masing, kita nggak tahu berapa. Saat dia mendekat ya pada titik tertentu, nanti dia akan bertemu atau pada suhu tertentu. Jika baja ini merapat dengan perubahan panjang, kita tulis baja ya, delta LB, kemudian ini kita sebut dengan perubahan panjang kuningan. Nah, jadi gini, sehingga apa, jarak pisahnya ini yang mula-mula 5 mikrometer ini merupakan penjumlahan dari perubahan panjang setelah dipanaskan. Jadi boleh kita tulis seperti ini, mula-mula 5 mikro ya, 10 pangkat negatif 6 sama dengan perubahan panjang baja ditambah perubahan panjang kuningan, seperti itu. Ini adalah konsep dari soal ini. Jadi kita bisa menurunkan, mencari delta LB dengan delta LK, lalu kita cari pada suhu berapa sih penjumlahan dari delta LB dan delta LK itu adalah 5 kali 10 pangkat negatif 6 meter. Nah, kita bisa memisah cara ini satu persatu atau digabung, silahkan. Kalau ingin digabung secara langsung, jadi seperti ini, 5 kali 10 pangkat negatif 6 sama dengan delta LB. Nah, perubahan panjang baja itu rumusnya adalah panjang baja awal dikali alfa baja dikali perubahan suhu. Nah, seperti ini. Kemudian perubahan panjang kuningan berarti sama rumusnya, panjang awal kuningan dikali alfa kuningan dikali perubahan suhu kuningan. Nah, di sini komponen yang berbeda itu adalah L0 dan alfanya. Ini juga L0 dan alfanya berbeda. Yang sama hanya delta T, perubahan suhu dari kedua baja atau maaf kedua logam ini sama. Delta T-nya itu sama. Jadi kita bisa keluarkan untuk mempersingkat hitungan. Nah, delta T kita tulis seperti ini, kita keluarkan, kemudian kita tulis ulang, delta L0 dikali alfa untuk baja ya, ditambah L0 alfa untuk kuningan. Supaya nggak tertukar, kita tulis B ya, ini B, ini K, dan ini K, dan ini tetap 5 kali 10 pangkat negatif 6. Oke, kita mencari perubahan suhunya, lalu kita putar delta T atau kita kembalikan ke bawah ya. Kita bisa hitung secara manual tersendiri, boleh, silakan, stylenya masing-masing. L0 baja adalah 0,010, kita tulis 0,010 dikali alfanya baja itu 11 kali 10 pangkat negatif 6 ditambah panjang awal kuningan 0,03 kali alfanya adalah 19 kali 10 pangkat negatif 6. Oke, kita selesaikan dulu yang berada di dalam kurung ini ya, menggunakan kalkulator. Sebentar, saya pause. Dari perhitungan kalkulator kita peroleh angka yang di dalam kurung ini adalah sekitar 6,8 kali 10 pangkat negatif 7. Nah, kita untuk mencari perubahan suhunya tinggal kita bagi. Jadi kita akan memperoleh delta T sama dengan 5,6 kali 5 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi 6,8 dikali 10 pangkat negatif 7. Hasilnya diperoleh sekitar 7,35 ya, derajat Celcius. Nah, ini kan masih perubahan suhu.
Jika suhu awal atau suhu mula-mulanya diketahui adalah 27 derajat Celcius, maka suhu akhirnya adalah 27 ditambahkan dengan 7,35. Jadi kita akan memperoleh nilai sekitar 34 derajat Celcius ya. Jadi jawaban yang benar adalah B, seperti itu. Kali ini tentang pemuaian volume zat cair ya. Sebuah cangkir silinder terbuat dari tembaga berisi penuh air pada 20 derajat Celcius. Diketahui koefisien muai linear tembaga adalah 16 kali 10 pangkat negatif 6 dan koefisien muai volume air adalah 207 kali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Jika cangkir berisi air tersebut dipanaskan hingga 91 derajat Celcius, berapa banyak air yang tumpah dalam persen ya. Oke, kalau kita gambarkan situasinya seperti ini. Misalkan ini adalah wadah mula-mula. Oke, ini wadah mula-mula isinya airnya penuh. Nah, jika penuh itu pertanda volume dalam tembaga ya, itu sama dengan volume air mula-mula. Jadi volumenya sama, jadi V0-nya sama. Nah, ini maksud itu jika penuh ya, ini penuh. Ini pada saat suhunya 20 derajat Celcius. Kemudian dipanaskan. Saat dipanaskan, baik tembaga maupun air ini sama-sama memuai. Akibatnya apa? Akan ada air yang tumpah. Mengapa tumpah? Karena perubahan volume air itu lebih banyak daripada perubahan volume tembaga. Nah, jadi karena perubahan volumenya lebih banyak, maka ada air yang tumpah. Jadi kalau kita gambarkan berupa simulasi ya, agak kecil ya, misalkan kayak gini nih. Saya akan gambarkan lebih besar di sini. Misalkan ini mula-mula, tembaganya mula-mula. Nah, kemudian tembaganya memuai sampai level di sini misalkan. Jadi ini level pemuaian tembaga. Nah, misalkan sampai sini dia memuai. Kemudian air juga memuai. Nah, level pemuaian air itu lebih besar daripada level pemuaian tembaga. Nah, jadi kalau saya garis itu seperti ini. Oke, yang warna biru ini air ya. Ini volume air yang lebih atau yang tumpah. Nah, yang merah ini adalah batas volume tembaga ya. Jadi dari merah ini itu dia volumenya tembaga. Kalau kita lihat bahwasanya di sini, dari sini sampai bawah itu adalah volume akhir dari tembaga. Kemudian kalau kita dari atas ambil paling puncak sampai bawah, ini adalah volume akhir dari air. Nah, volume akhir dari air. Jadi kalau kita ingin menghitung volume tumpahnya ya, dengan menggunakan konsep volume akhir, bahwasanya volume yang tumpah kita sebut aja V action ya. V action itu berada di sini. Nah, yang ini yang kecil ini. Jadi ini adalah V action. V action adalah banyaknya volume akhir air dikurangi volume akhir dari tembaga, seperti ini. Kemudian ingat bahwasanya volume akhir dari air adalah volume awal air ditambah perubahan volume air ya. Ini dia gini, dikurang volume akhir tembaga adalah volume awal tembaga ditambah perubahan volume tembaga. Perhatikan di sini kita bisa mencoret V0-nya. Kenapa? Karena V0-nya sama. Pada suhu mula-mula, volume awal baik volume tembaga maupun volume air adalah sama ya. Sehingga kita cukup menghitung perubahan volumenya saja. Jadi berapa dari perubahan volume air dikurang perubahan volume tembaga, seperti ini. Nah, perubahan volume, ingat rumusnya adalah V0 dikali, karena ini air berarti kita cukup memakai koefisien saja, misalkan beta dikali perubahan
suhu. Dikurang tembaga berarti V0 tembaga, karena ini perubahan volume berarti 3 kali alfa dikali delta T. Nah, dari sini komponen yang sama adalah V0 dengan delta T nya. Nah, kita bisa keluarkan komponen ini karena unsurnya sama. Berarti kita keluarkan dari dalam kurung V0 dikali delta T, kemudian dalam kurung koefisien muai volume air dikurangi 3 dikali koefisien muai panjang tembaga ya. Kemudian kita selesaikan perhitungannya seperti ini. V0 nya di sini kita tulis saja V0 tidak diketahui ini kan di sini. Delta T berarti dari 20 ke 91, berarti selisihnya adalah 71 derajat Celcius. Kemudian beta ya, itu adalah 207 kali 10 pangkat negatif 6 dikurang 3 kali alfa tembaga adalah 16 kali 10 pangkat negatif 6. Nah, hasil perhitungan ini sebentar saya hitungkan menggunakan kalkulator. 71 dikali semua yang ada di dalam kurung ini, kita akan peroleh dari kalkulator adalah 0,011. Nah, karena yang ditanya adalah persentase ya, jadi kita cukup jadikan persentase saja. Berarti V action per V0 ya sama dengan 0,011 atau setara dengan kalau kita kalikan 100% menjadi 1,1%. Jadi jawabannya adalah B. Soal selanjutnya, kalor jenis S akan ditentukan dengan cara memberikan kalor 400 kJ pada 2 kg S bersuhu negatif 10 derajat Celcius. Jika kalor lebur S 340 kJ per kilogram dan setelah terjadi kesetimbangan termal tersisa 0,95 kg S, maka kalor jenis S pada percobaan tersebut adalah titik. Oke, soal ini diambil dari SBMPTN tahun 2017. Nah, jadi kalau kita perhatikan soal ini, misalkan di sini ada S ya. Ini ada S, masanya itu 2 kilo ya. Kemudian suhunya itu mula-mula negatif 10 derajat Celcius. Nah, S ini dipanaskan atau diberi kalor sebesar 400 kJ. Apa yang terjadi? Pada keadaan akhirnya hanya tersisa 0,95 S. Nah, ini keadaan akhirnya ya, misalkan pada keadaan akhirnya hanya tersisa 0,95. Pada suhu berapa? Tentu saja suhunya adalah 0 derajat Celcius. Jadi kalau kita buat grafik dari proses ini, jadi dalam menyelesaikan soal kalor jenis upayakan menggambar grafik ya. Jadi pertama kita start dari negatif 10 derajat Celcius. Nah, S mula-mula tentu saja masa yang 2 kilo ini naik suhunya dari minus 10 menjadi 0. Jadi pergerakannya dari situ. Jadi di sini 0 derajat Celcius. Jadi S mula-mula memerlukan kalori untuk menaikkan suhunya dari negatif 10 ke 0, dan kalori yang dimaksud kita sebut saja namanya dengan sebutan Q1. Kemudian dari soal diketahui tersisa 0,95 kilo S. Itu artinya apa? Artinya massa yang menjadi S, massa yang berubah menjadi air adalah selisih dari 2 kilo dikurangi 0,95. Jadi 2 dikurangi 0,95 itu adalah 1,05 kilo ya. Nah, proses ini yang melebur kita tulis sini, ini proses melebur kita namakan sebagai Q2 ya. Q2. Dan ingat di sini hanya M aksennya saja yang melebur, enggak semua. Sedangkan di sini semua masanya naik dari minus 10 ke 0. Jadi kalau kita tulis persamaannya, jadi kalor yang masuk yaitu 400 kJ ini sama dengan, ingat ya, asas Black ya, kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepas. Nah, siapa yang menyerap? Tentu saja S. Jadi kita tulis saja Q1 ditambah Q2.
Yang melepas berapa tadi di soal adalah 400 kilojoule. Jadi kita tulis 400 kilojoule. Baik, Q1 di sini adalah proses kenaikan suhu ya, masih di dalam zona S. Ingat, di dalam zona S. Maka kita tulis Q1 ini adalah massa S dikali CS dikali delta T. Nah, ini dia untuk Q1 ditambah Q2. Q2 adalah proses perubahan wujud, berarti rumusnya adalah massa yang melebur atau yang ini 1,05 ini dikali dengan kalor lebur S. Ini hasilnya harus sama dengan 400 kilojoule. Baik, kita selesaikan. Massa S mula-mula 2 kg. Jadi ingat sini kita tulis 2 kg. Nah, CS adalah yang ditanyakan pada soal ya. Kalor jenis S ini yang ditanya pada soal. Delta T dari minus 10 ke 0, berarti kita tulis yang tingginya dulu. Jadi 0 dikurangin minus 10. Oke, seperti itu. Sama dengan ditambah ya, ditambah M aksen. M aksen adalah massa yang melebur 1,05 kg. Oke, dikali dengan kalor lebur S. Di soal diketahui 340 kilojoule per kilogram. Hasilnya sama dengan 400 kilojoule. Oke, kita selesaikan. 340 dikali 1,05 menghasilkan 357 ya, Kak. Jadi KG nya kita bisa coret. Sisa kilojoule satuannya nanti di sini 2 kilo dikali ini hasilnya adalah 10, berarti 20. Berarti kita tulis ala sini 20 CS. Hasilnya 400 kilojoule. Nah, kita pindahkan ruas. Jadi 20 CS sama dengan 400 dikurangi 357 sama dengan 43 kilojoule. Nah, kita akan memperoleh CS nya 20 CS sama dengan 43 ya, berarti CS nya adalah 43 kilojoule dibagi 20. Maka kita akan memperoleh 4,3 dibagi 2 ya, sekitar 2,15. Ingat, satuannya adalah kilojoule per kilogram. Perhatikan di sini satuannya masih kilojoule, berarti kalau ingin menjadi joule seperti pada option berarti kita tinggal kalikan 1000. Jadi 2,15 kali 1000 berarti 2150 joule per kilogram, dan jawabannya adalah D, seperti ini. Berikutnya kali ini tentang asas Black ya. Sebongkah es bermassa 50 gram dan bersuhu negatif 10 derajat Celcius dimasukkan dalam 400 gram air bersuhu 40 derajat Celcius. Kalor jenis es adalah 2060 joule per kilogram derajat Celcius. Kalor laten fusi adalah 3,34 kali 10 pangkat 5 joule per kilogram. Kalor total yang dibutuhkan es untuk mencair dengan suhu 0 derajat Celcius adalah titik-titik. Soal ini kita ambil dari SIMAK UI tahun 2013. Oke, baik, di sini kebetulan kalian perhatikan bahwasanya yang ditanya hanya kalor yang dibutuhkan es ya. Berarti objeknya adalah es saja. Oke, perhatikan, biasakan dalam menyelesaikan soal kalor jenis kita menggunakan grafik ya. Jadi biasakan. Nah, S ini startnya dari negatif 10 derajat Celcius. Oke, negatif 10 ya di sini. Kemudian nanti akhirnya adalah 0. Jadi perjalanan S dari negatif 10 ke 0. Pertama, dia membutuhkan kalor Q1. Q1 ini adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan S dari negatif 10 menuju 0. Kemudian S mengalami proses yang kedua, yaitu mencair ya. Nah, ini mencair di sini daerah mendatar karena suhunya nggak naik-naik. Karena terjadi perubahan wujud, kita tulis namanya Q2. Jadi, kalau kita memakai asas Black, Q yang diserap sama dengan Q yang dilepas. Jadi sama saja, kalor yang dibutuhkan ini yang menyerapnya adalah kalor yang dilepasnya. Jadi kita tulis aja Q totalnya
adalah Q1 ditambah Q2, di mana Q total ini adalah kalor total yang dibutuhkan es untuk mencair. Nah, perhatikan Q1. Q1 ini adalah proses kenaikan suhu. Berarti Q1 adalah kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhunya dari negatif 10 ke 0, dan ingat zonanya masih zona es di sini. Berarti kita hitung Q1 MS dikali CS dikali delta T ya. Q2 adalah proses peleburan mencair. Berarti kita cukup menambah Q2 dengan rumus M massa S yang mencair semuanya ya, dikali kalor leburnya. Oke, massa S di sini 50 gram. Nah, sebelum saya tulis, perhatikan di sini CS itu 2060, satuannya itu joule per kilogram derajat Celcius. Di sini satuannya masih gram. Oleh karena itu, supaya mempermudah, jadikan masanya ini menjadi satuan kilogram untuk mengikuti kalor jenisnya. Jadi kita jadikan kilogram, 50 gram menjadi 0,05 kilogram. Kemudian CS-nya kita tulis satuannya adalah 2660 joule per kilogram derajat Celcius dikali perubahan suhu. Suhunya kita tulis yang besarnya dulu, 0 dikurang negatif 10 ya, ditambah MS sama adalah tadi 0,05 kg dikali kalor leburnya. Kalor leburnya berapa? Ya, ini disebut dengan kalor laten fusi, ini artinya kalor lebur. Berarti 3,34 kali 10 pangkat 5, satuannya joule per kilogram. Nah, jika kita kalikan kemudian kita jumlahkan ya, langsung saja menggunakan kalkulator, kita akan memperoleh hasil sekitar ini, 17.730 joule ya, atau kita jadikan kilojoule itu menjadi 17,73 kilojoule. Nah, di sini kalian lihat simpel saja, jadi cukup mengalihkan lalu dijumlahkan. Jadi jawabannya itu D. Hati-hati di sini ada 400 gram air, ada 40 derajat Celcius, ini nggak dipakai. Karena kalau kita memakai, hitungan kita jadi salah. Ingat ya, jadi kita cukup memakai yang ditanya saja, yaitu S dalam kondisi soal ini. Oke, sekian. Kita lanjut soal berikutnya. Dalam sebuah wadah tertutup terdapat 500 gram es dan 700 gram air pada tekanan setimbang 0 derajat Celcius 1 atmosfer. Selanjutnya, es dan air itu dipanaskan bersama-sama selama 160 detik pada tekanan tetap menggunakan pemanas 2100 watt. Diketahui kalor lebur es 80 kalori per gram, kalor jenis air 1 kalori per gram Kelvin ya, dan 1 kalori adalah 4,2 joule. Pada keadaan akhir terdapat air pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, efisiensi pemanas tersebut adalah titik-titik. Oke, di sini kita perhatikan bahwasanya ada apa ya? Kita harus membagi soal ini menjadi dua proses atau dua bagian. Pertama, yang bagian campuran antara es dan air, kemudian bagian kedua adalah pemanas itu sendiri. Nanti kita akan gabungkan di akhir. Oke, perhatikan di sini. Kita akan mencoba membuat grafik terlebih dahulu perjalanan dari es dan air hingga menjadi 20 derajat Celcius. Jadi kalau kita buat grafiknya seperti ini, oke ya, misalnya kita buat grafiknya, start es itu dari 0, air juga dari 0, sama-sama dari 0, kemudian endingnya adalah 20 derajat Celcius. Nah, supaya jadi warna gini ya, es pertama mula-mula dia 0, kemudian es ini kan harus dia mencair terlebih dahulu. Nah, ini saat mencair suhunya suhunya tetap 0, dan kalor yang dibutuhkan kita sebut saja dengan namanya Q1. Di sini masih menggunakan massa yang 500 gram ya, massa sendiri dia. Kemudian nanti mereka bersama-sama gabungan antara es dan air, jadi esnya udah jadi air nih 500 gram. Nanti dari air menjadi dari 0 menjadi air bersuhu 20 derajat Celcius. Nah, kita sebut saja di sini namanya Q2. Nah, Q2 ya di sini. Jadi kalori total ya, kalor total untuk
untuk menjadikan es dan air dari 0 menjadi 20 derajat Celcius, kita hitung ya. Jadi Q totalnya adalah Q1 ditambah Q2. Kita hitung dari Q1 terlebih dahulu, boleh, silakan. Jadi Q1 adalah proses es menjadi air, karena es saja berarti 500 gram ini. Jadi kita hitung rumusnya menggunakan M kali L. Jadi massa dikali kalor leburnya. Karena di sini tidak ada perubahan suhu, berarti massa kali kalor lebur. Massanya adalah 500 gram. Dikali kalor leburnya untuk es diketahui adalah 80. Jadi kita tulis di sini 80 kalori per gram. Nah, kita hitung menjadi 40.000 ya. 40.000 kalori. Sekarang kita coba hitung Q2-nya. Oke, Q2 proses naiknya air dan es ya. Ingat, esnya udah jadi air nih. Dari 0 menjadi 20. Berarti kita memakai rumus M C delta T. Nah, karena di sini zonanya zona air, ingat nih zona air nih. Berarti di sini kita memakai C-nya C air. Berarti massanya adalah massa gabungan dari 500 dan 700. Ingat, sudah bergabung mencampur, berarti massanya menjadi 1200 gram. Dikali C air adalah 1. Ini diketahui di soal 1 ya. 1 kalori per gram. Nah, baik derajat Celcius maupun Kelvin itu sama. Karena kita sudah bahas itu adalah perubahan suhu ya. Dikali perubahan suhunya dari 0 ke 20, kita ambil yang besar dulu, kita kurangkan yang kecil. Nah, seperti ini. Jadi hasil perhitungannya menjadi 24.000 ya, 24.000 kalori. Nah, jika kita jumlahkan Q1 ditambah Q2, 40.000 ditambah 24.000 akan menghasilkan Q totalnya adalah 64.000 kalori. Nah, ini adalah proses air dan es ya. Oke, sekarang kita berpindah ke pemanas. Perhatikan. Pemanas ini mengeluarkan daya, ingat dayanya di situ di soal adalah 2100 watt. Nah, selama 160 detik, T-nya 160 sekon. Kita bisa menghitung kalor yang diberikan oleh pemanas dengan rumus seperti ini. Ingat, daya adalah Q per T, berarti Q-nya adalah P dikali T. Nah, seperti ini. P adalah daya, berarti 2100 watt. 2100 watt. Ingat, watt itu satuan lain daripada joule per sekon ya. Joule per sekon dikali 160 sekon sesuai dengan waktunya, maka kita akan peroleh, kita hitung 2100 dikali dengan 160 akan kita peroleh 336.000 joule ya. Di sini masih bersatuan joule. Hati-hati. Ingat, di sini sekonnya habis, berarti sisanya satuannya joule. Nah, di sini kalian harus menyamakan satuannya. Di sini kalori, di sini joule. Tentu saja tidak sinkron. Di soal diketahui 1 kalori adalah 4,2 joule. Berarti kita bisa menghitung untuk Q. Ingat, ini adalah Q lepas ya. Kenapa kita sebut Q lepas? Karena dari pemanas memberikan panasnya kepada air dan es nanti. Itu 336.000 satuannya joule kita bagi dengan 4,2 supaya satuannya menjadi kalori, itu diperoleh nanti 80.000 kalori ya di sini. Nah, Q total dari air dan es ini disebut dengan namanya Q serap ya. Q serap, sedangkan ini adalah Q lepas. Kalau kita lihat persamaan asas Black, bahwasanya Q serap harus sama dengan Q lepas ya. Nah, Q serapnya ini kan cuma 64.000 nih. 64.000, sedangkan Q lepasnya adalah 80.000. Nah, kan tidak sama. Kenapa? Karena ada yang panas yang terbuang. Nah, berarti di sini ada muncul namanya efisiensi. Ya, efisiensi di sini. Yang mengalihkan dengan faktor 80.000 ini karena di sini ada panas yang terbuang. Jadi efisiensinya adalah 64.000 dibagi 80.000 ya, seperti ini.
Nah, kita coret set itu memperoleh angka 0,8 atau sekitar 80%. Jadi jawabannya adalah A. Seperti ini.